Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. War ridha 'anillahi wa husnul dhanni billahi wa bi khalqillahi wa ta'zimu sya'airillah wa syukru ala ni'amillah wa sabru ala ada'i ma awjaballah wa sabru amma harramallahu ta'ala wa ala mabtalakallahu bihi. Dan sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami'ul Al-Masyiri Komplek Perumahan Batuai Permai. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh, para orang tua, hadirin jamaah Masjid Uli Al-Masyiri yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami Uli Al-Masyiri dalam rangka sama-sama kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan ibadat salat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan menunaikan kewajiban kita juga sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah yang sudah pada meninggal dunia, daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, baik yang sakit atau yang kurang sehat, mungkin kita sendiri, istri atau anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihin niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perhatikan kepada pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari malam ini. Kita masih melanjutkan bahasan minal wajibatil qalbiyah, bahasan di antara kewajiban hati. Selanjutnya di antara kewajiban hati adalah waridha anillahi. Kita wajib memiliki hati yang ridha terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, terhadap segala qada atau ketetapan Allah pada diri kita. Makanya itu menjadi salah satu di antara rukun iman, yaitu wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Di antara rukun iman yang keenam adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita beriman dengan qadar, dengan segala ketetapan Allah terhadap diri kita, baik itu yang baik maupun itu yang buruk, bahwasanya semua itu sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi baik pada diri kita maupun di muka bumi ini yang bukan atau tidak dikehendaki oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa suatu musibah pun, fil ardi, di muka bumi, seperti gempa bumi, ya, gunung meletus, ya, wala fi anfusikum, dan tidak pula menimpa pada diri kamu sekalian seperti sakit, kematian, kecelakaan. Itu illa fi kitabim min qabli an nabra'ah, melainkan semuanya itu sudah ada ketetapannya di dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Dari karena itu tidak ada satupun dari makhluk ini yang lepas daripada ketetapan Allah dari sejak Allah Ta'ala sebelum menciptakan makhluk ini. Maka kewajiban kita dengan apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita, yaitu ridha. Waridha anillah. Di antara kewajiban hati, kita wajib hati kita ini memiliki sifat ridha dengan segala apa yang ditetapkan oleh Allah pada diri kita, baik itu ketetapan yang baik maupun itu ketetapan yang buruk, baik itu yang manis maupun yang pahit, baik itu yang susah maupun yang senang. Apa itu ridha? Ridha itu adalah wahwa sururul qalbi bima qadallahu ta'ala walau kana murran. Ridha itu adalah tetap merasa gembiranya hati, merasa senangnya hati, bima qadallahu ta'ala, dengan apa yang telah Allah tetapkan, walau kana murran, sekalipun ketetapan itu pahit. Nah, cuman ini tingkatan semacam ini mungkin kita belum sampai tingkatan semacam ini. Kalau tingkatan orang-orang yang soleh, mereka banyak diuji oleh Allah dengan macam-macam cobaan, tapi mereka tetap hatinya itu, bahasa kita, nggak pernah mengeluh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ridho dengan ketetapan Allah, yang ada nanti al-jaza, kita selalu berkeluh kesah dengan apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita dalam hal perkara-perkara yang tidak kita sukai, seperti hal-hal yang kita rasakan pahit, kita rasakan getir dalam kehidupan ini. Tapi kalau orang itu memiliki sifat ridho, dia ya senang-senang saja, semuanya sudah ada dalam ketetapan Allah. Kita ini sebagai hamba Allah, terserah Allah Ta'ala sebagai pencipta kita, sebagai Tuhan yang memiliki kita, dia berkehendak terhadap diri kita. Itu seperti itu. Ini tingkatannya tinggi. Nah, kalau kita memiliki sifat ridho waktu kita hidup di dunia dengan segala ketetapan Allah, insya Allah pada saat nanti kita menghadap Allah, kita termasuk apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Nah, ketika ruh kita menghadap Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Adkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati.
wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan ridho, mardiyatan, dan diridhai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Itu kabar yang paling membahagiakan, menggembirakan orang yang pada saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan ridho, waktu di dunia dia memiliki sifat ridho. Kemudian wa husnudzanni billah, di antara kewajiban hati adalah kita berhusnudzan, selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban hati yang harus kita miliki sifat ini, sifat di dalam hati yang wajib kita miliki adalah husnudzan, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin zahirnya kita menganggap itu tidak baik, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci daripada apa? Menzalimi hambanya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ana bidzallamin lil abid, aku tidak akan menzalimi hambaku. Nah, maka kita senantiasa berhusnudzan kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu maha baik. Allah tidak akan pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Kata Allah, "Man 'alima anni dzu qudratin 'ala maghfiratiz dzunubi, ghafartu lahu wa la ubali ma lam yusyrik bi syai'a." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, man alima anni dzu qudratin ala maghfiratin, siapa orang yang yakin bahwasanya aku itu memiliki ampunan, memiliki kekuasaan untuk mengampuni, dzu qudratin ala maghfiratiz dzunubi, bahwasanya aku memiliki kekuasaan untuk mengampuni dosa-dosa, ghafartu lahu wala ubali, maka pasti aku akan mengampuninya, wala ubali, aku tidak peduli dosa apapun ia, malam yusyrik billahi syai'a, selama dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Dosa apapun yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, selama dia berhusnudzan bahwasanya Allah taala maha kuasa untuk mengampuni semua dosa, Allah taala tidak peduli itu. Allah akan ampuni semua dosa, dan Allah tidak peduli dosa apapun yang dilakukan hambanya tersebut selama bukan dosa syirik yang dia bawa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, innallaha la yaghfiru dzunuba innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, sesungguhnya Allah taala tidak akan bakal mengampuni dosa dia dipersekutukan, yaitu dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah taala akan mengampuni dosa selain itu. Nah, ayat ini kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Imam Al-Wahidi di dalam tafsir Al-Wahidinya beliau meriwayatkan dari Sayyidina Ali, ma fil Qur'ani arja ayatan indi min hadil ayah. Tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran yang paling memberikan pengharapan padaku, kata Sayyidina Ali. Tidak ada di dalam Al-Quran satu ayat yang paling memberikan pengharapan padaku selain dari ayat ini. Pengharapannya apa? Bahwasanya sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, apapun dosa yang kita lakukan, selama bukan dosa syirik, Allah Ta'ala masih berkenan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tuh. Maka yang pertama kali wajib kita jaga pada diri kita, jangan sampai kita berbuat syirik. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Karena itu dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah SWT. Tapi dosa apapun yang kita lakukan, banyak ataupun sedikit, itu Allah Ta'ala masih berkenan mengampuni dosa itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka berhusnudzanlah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dosa besar ketika kita bersuudzon, berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Wa bi khalqillahi, selanjutnya juga hati kita hendaknya wajib memiliki sifat husnudzan juga sesama makhluk Allah. Jangankan berhusnudzan terhadap Allah, berhusnudzan terhadap sesama makhluk Allah pun kita wajib selalu berhusnudzan. Jangan bersuudzan terhadap sesama makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhi oleh kamu sekalian banyak berprasangka. Jangan banyak berprasangka kita. Itu kata Allah. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah oleh kamu sekalian daripada banyak berprasangka. Kenapa? Fa inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu ismun, itu adalah suatu dosa. Prasangka yang mana yang jadi dosa? Yaitu prasangka su'udzan, berprasangka buruk. Kalau husnudzan malah diperintahkan kita untuk berhusnudzan. Tapi ketika kita berprasangka buruk, bersuudzan, maka disitulah inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya dari sebagian prasangka itu ismun, itu berdosa. Nah, prasangka yang mana yang akan berdosa? Yaitu suudzan terhadap sesama makhluk Allah Ta'ala. Kita berprasangka buruk terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada beda tipis antara bersuudzon dengan kita berwaspada. Ya, ada orang yang baru kenal nih, ya, baru kenal. Dia datang ke rumah kita malam-malam tuh, orang mana-mana seumpamanya. Dia minta izin kepada kita untuk nginep di rumah kita dengan alasan dia musafir kemalaman, kan gitu ya. Nah, ketika memang zamannya zaman yang banyak terjadi di mana-mana gitu, istilahnya apa ya, penipuan gitu ya, penipuan atau tindakan yang orang melakukan tindakan kejahatan dengan macam-macam cara, maka dalam kondisi seperti itu menuntut kita untuk waspada. Jangan gampang-gampang percaya, tapi kita jangan menduga, jangan-jangan maling nih gitu ya, jangan-jangan maling nih ntar ya, menginap di rumah saya, ntar saya tidur habis ya. Nah, tapi kita dituntut untuk waspada gitu, dalam rangka untuk menjaga keselamatan diri kita, menjaga keselamatan harta kita. Rasul bersabda, ihtarisu minadh-dhanni bisu'idzan, ihtarisu minan nas bisu'idzan. Jaga dirimu daripada kejahatan orang bisu'idzan. Dengan apa? Dengan su'udzan, berprasangka buruk. Maksudnya apa? Waspada, jangan gampang terpercaya. Dulu di TV itu program apa itu ya? Waspadalah. Waspadalah. Itu di TV ada program apa itu? Nah, itu yang waspadalah, waspadalah. Karena kejahatan itu mengintai kita, kan gitu ya. Kejahatan itu mengintai kita. Kita kadang-kadang terlalu percaya juga, kadang-kadang suka jadi korban juga kejahatan orang, kan gitu ya. Itu seperti itu. Selanjutnya di antara kewajiban hati adalah wa ta'zimu sya'airillah, yaitu mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah. Apa yang dimaksud syiar-syiar agama Allah? Yaitu a'lamu dinihi, apa yang menjadi tanda pelaksanaan agama, itu wajib kita muliakan, wajib kita agungkan. Yang dimaksud di sini wal muradu bisya'airi al mawadhi'ul lati yuqamu fiha ad-dinu. Yang dimaksud syiar di sini ada tempat-tempat yang di tempat tersebut dikerjakan perintah agama. Seperti di masjid. Masjid adalah tempat dikerjakan perintah agama. Di tempat ini kita sholat 5 waktu. Di tempat ini kita iktikaf. Di tempat ini kita ngaji, menuntut ilmu. Nah, ini namanya syiar. Masjid itu syiar agama Allah. Kenapa? Karena di tempat ini dilaksanakan perintah agama. Jadi yang namanya syiar itu adalah a'lamu dinihi,
apa-apa yang menjadi tanda pelaksanaan agama, baik itu berupa tempat yang di tempat tersebut dilaksanakan perintah agama, ataupun dari sisi pakaian dan sebagainya yang menjadi pelaksanaan agama. Seperti kalau perempuan muslimah, di antara syiar perempuan muslimah adalah apa? Jilbab. Kenapa? Karena jilbab itu adalah tanda pelaksanaan agama. Masjid ini syiar. Kenapa? Karena di masjid ini ada pelaksanaan agama. Nah, kita wajib tuh memuliakan. Kalau kita menghinakan masjid, berarti kita telah menghinakan syiar agama Allah Ta'ala. Orang yang memuliakan syiar agama Allah, kata Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu lahir dari ketakwaan di dalam hati. Orang-orang yang di dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah, pasti dia akan memuliakan apa-apa yang menjadi syiar agama Allah. Masjid dikatakan dengan baitullah, rumah, suatu bangunan untuk kita beribadah kepada Allah di situ. Maka kita menjaga kehormatan masjid, kita menjaga kemuliaan masjid. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama sahabat Tamim Ad-Dari, beliaulah yang pertama kali mengadakan penerangan di masjid. Zaman dulu masih lampu, bukan listrik, ya. Sahabat Tamim Ad-Dari lah yang orang yang pertama kali menghidupkan lampu di masjid. Kata Rasulullah dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Tamim Ad-Dari, nawwarta masjidana nawwarallahu laka. Kata Rasulullah, engkau telah menerangi masjid kami. Semoga Allah Ta'ala menerangi engkau nanti di alam kubur, menerangi engkau di akhirat. Begitu, ya. Antara Rasulullah, kalau saya masih punya anak perempuan, saya akan kawinkan anak perempuan saya kepadamu. Nah, tapi karena Rasulullah anak perempuannya sudah menikah semua, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya yang akan menikahkan putri saya, anak perempuan saya kepada dia. Begitu. Nah, itu amalan yang sangat utama. Nah, kalau Tamim Ad-Dari itu dapat doa dari Rasulullah karena dia telah menerangi masjid, ya, didoain oleh Allah, oleh Rasulullah, semoga Allah Ta'ala menerangi kuburmu nanti. Itu. Nah, kalau sekarang bahasanya, kalau sekarang yang membuat masjid jadi terang apa? Token. Nah, kita bayarin token masjid. Nah, itu utama, Pak. Ya, udah, token masjid saya yang jamin gitu. Kalau tokennya habis, mati nggak tuh listrik tuh masjid, mati. Masjid terang ini karena tokennya masih ada nih, pulsanya. Udah, pulsa token masjid ini listrik saya yang jamin begitu. Nah, dia niat menerangi orang-orang yang beribadah, menerangi tempat untuk orang-orang yang beribadah di tempat tersebut. Nah, insya Allah itu akan menjadi wasilah Allah terangi kita dalam kubur kita. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada sahabat Tamim Ad-Dari ketika beliau menerangi masjid itu dengan lampu tersebut, engkau telah menerangi masjid kami, semoga Allah telah menerangi kuburmu. Gitu. Kalau aku masih punya anak perempuan, aku akan kawinkan kepada engkau. Nah, tapi Rasulullah sudah tidak punya anak perempuan lagi, semuanya sudah menikah. Nah, ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah, saya yang akan menikahkan anak perempuan saya kepada dia. Itu begitu. Itu diantara kemuliaan sahabat Tamim Ad-Dari. Kemudian wasyukru ala ni'amillah. Di antara kewajiban hati adalah wasyukru ala ni'amillah, bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajiblah kita syukuri. Dan pasti itu nanti akan ditanya. Allah Ta'ala berfirman tuh di dalam surat At-Takasur, akhir surat At-Takasur, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kata Allah, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian sungguh pasti kamu sekalian akan ditanya. Ada tuh takkid, alat untuk penguat maknanya sampai 2. Ya. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian sungguh pasti kamu sekalian akan ditanya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat.
anin naimi, tentang segala kenikmatan. Nah, makanya di surat Ar-Rahman itu berulang kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu berdua dustakan. Yang dimaksud kamu berdua siapa? Yaitu bangsa manusia dan bangsa jin. Nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu berdua dustakan, wahai bangsa manusia dan bangsa jin. Allah selalu mengingatkan itu. Setiap Allah Ta'ala menyebutkan nikmat pada ayat surat Ar-Rahman, setiap kali Allah Ta'ala menyebutkan satu nikmat di dalam surat Ar-Rahman, setiap kali itu Allah Ta'ala mengingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah menyebutkan lagi pada ayat berikutnya akan satu nikmat, kemudian sebutkan lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu nama lain daripada nikmat, bahasa Arabnya al-ala. Al-ala artinya nikmat. Nah, cuman kemudian para ulama ahli hikmah mereka menerangkan bahwasanya ada perbedaan antara nikmat yang dengan kalimat al-ala dengan kalimat nikmat. Sama-sama artinya nikmat, cuman kadang-kadang menggunakan kalimat al-ala, nikmat artinya pakai kalimat al-ala. Kadang-kadang menyebutkan nikmat dengan kalimat nikmat itu sendiri. Nah, perbedaannya apa? Kata para ulama, ma dhahara fahuwa alaun wa ma batana fahuwa na'ma. Apa yang zahir daripada nikmat Allah itu namanya ala. Dan apa yang batin daripada nikmat Allah itu namanya nikmat. Contoh Pak, ini yang zahir, Allah berikan kepada kita kedua tangan, ini ala. Kemudian fungsi tangan ini bisa bekerja, bisa bergerak, itu apa? Nikmat namanya. Kan banyak Pak orang yang tangannya dikasih kedua tangan, ini alanya. Kalau Allah Ta'ala tidak berikan ala pada kita kedua tangan, nikmat zahir berupa kedua tangan, bisa nggak kita bekerja? Nggak bisa bekerja, kan gitu ya. Tapi ketika Allah Ta'ala berikan kedua tangan kita yang disebut dengan ala, nikmat zahirnya, dia bisa bergerak. Suatu saat dicabut nikmatnya oleh Allah, nggak bisa bergerak lagi itu tangannya, ngangkat tangan nggak bisa. Ada tuh ya, setruk seumumnya, naudzubillah ya, nggak bisa ngangkat tangan sama sekali. Bukan dia nggak punya tangan, punya tangan. Tangan itu sendiri ala, nikmat dari Allah. Bagaimana dia bisa bekerja kalau dia nggak punya tangan, kan begitu ya? Bagaimana dia bisa berjalan kalau nggak punya kaki? Tapi ketika kita diberikan kaki yang pada asalnya kita bisa berjalan, mungkin suatu saat Allah cabut nikmat kaki tersebut sehingga kaki sudah tidak berdiri lagi, bisa berdiri lagi kita, nggak bisa berdiri lagi kita, nggak bisa berjalan lagi. Kenapa? Nikmat itu sudah dicabut. Nah, itu nikmat namanya. Ma dhahara fahuwa alaun wa ma batana fahuwa na'ma. Apa yang zahir daripada kenikmatan Allah itu disebut dengan ala. Sedangkan wa ma batana fahuwa na'ma, yang batinnya, fungsi atau kegunaan daripada itu, daripada zahirnya nikmat, itu namanya apa? Nikmatnya. Itu semuanya akan ditanya, sekecil apapun. Allah Ta'ala berfirman, summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh pasti kamu sekalian akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, 'anin na'im, tentang segala kenikmatan. Ditanyanya apa? Apakah dia akan bersyukur ataukah dia justru kufur nikmat? Tuh. Apakah dia akan bersyukur ataukah dia justru kufur nikmat? Itu pertanyaannya. Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau sadar betul tuh dengan nikmat yang Allah berikan kepada beliau, sempurna tuh nikmat. Kekuasaan Allah kasih kepada Nabi Sulaiman, beliau raja. Harta kekayaan Allah kasih kepada beliau, beliau kaya raya. Ilmu Allah kasih kepada beliau, ilmunya luas sampai bahasa binatang ngerti. Ya. Kekuasaannya besar sampai kekuasaannya bisa menundukkan apa? Bangsa jin. Tuh. Bisa memerintahkan bangsa jin, bisa memerintahkan angin, menundukkan angin. Itu luar biasa Nabi Sulaiman. Belum nikmat
menjadi manusia pilihan Allah, jadi angkat sebagai nabi dan rasul. Apa kata beliau dengan semua nikmat tersebut? Beliau berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, semua ini adalah karunia dari aku, dari Tuhanku. Hadza min fadli rabbi, semua ini adalah karunia dari Tuhanku. Kekuasaan ini karunia dari Tuhanku. Harta kekayaan ini adalah karunia dari Tuhanku. Ilmu ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkuru am akfur, apakah aku akan bersyukur ataukah aku akan kufur nikmat. Tuh. Itu ujiannya di situ. Apakah dia akan bersyukur ataukah kufur nikmat kalau berkenaan dengan kenikmatan. Tapi masalah orang yang bersyukur itu, yang benar-benar bersyukur, kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Kebanyakan, maka kata Allah, walakinna aksaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia la yashkurun, mereka tidak pandai bersyukur. Nah, maka di antara kewajiban hati adalah wasyukru ala ni'amillah. Kita bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini masuk ke dalam kewajiban hati syukur ini? Karena syukur itu meliputi 3 anggota kita. Yang pertama hati. Yang kedua lisan. Yang ketiga anggota badan. Ya. Dalam suatu syair dikatakan apadat kumun na'ma'u salasatun. Itu kenikmatan itu dibutuhkan pengakuan daripada 3 bentuk syukur itu dengan 3 ini. Yang pertama hati, yang kedua lidah, yang ketiga anggota badan. Hati dituntut untuk bersyukur. Dia mengakui di dalam hatinya, iktiraf. Dia mengakui di dalam hati bahwa semua ini adalah nikmat dari Tuhanku. Semua ini adalah nikmat dari Allah. Dia betul-betul hatinya mengakui bahwasanya semua ini adalah nikmat dari Allah. Kemudian lidah, dia apa? Mengungkapkan rasa syukurnya dengan ucapan alhamdulillah. Iqrarun bil lisan. Kalau dengan qalbun, iktiraful qalbi. Pengakuan di dalam hati bahwasanya semua ini adalah nikmat dari Tuhanku. Itu. Lidah, al-iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan ungkapan syukur, yaitu dengan alhamdulillah. Sahabat Ibnu Abbas beliau berkata, alhamdulillah kalimatu kulli syakirin. Alhamdulillah itu adalah kalimat yang diucapkan oleh setiap orang yang ingin mengungkapkan rasa syukurnya. Kalau kita ingin mengungkapkan rasa syukur kita, apa yang kita ucapkan, Pak? Alhamdulillah, bukan innalillah, ya, bukan astagfirullah, tapi alhamdulillah. Maka kata sahabat Ibnu Abbas, alhamdulillah kalimatu kulli syakirin. Alhamdulillah itu adalah kalimat yang diucapkan oleh setiap orang yang ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah anggota badan. Bagaimana anggota badan ini merupakan bagian daripada apa? Syukur, yaitu dengan cara apa? Kata ulama, hakikat syukur adalah sarful abdi jami'a ma an'amallah ila ma khuliqa li ajlihi. Mendaya gunakannya seorang hamba dengan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita bagaimana bentuk syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika ingin menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, ketika Rasulullah sholat malam sampai bengkak kakinya. Karena Rasulullah SAW yakum minal laili hatta tatawarrama qadamahu. Adalah Rasulullah SAW bangun malam sampai bengkak kedua kakinya. Lantas istri beliau Sayyidatina Aisyah berkata, awalaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Ta'ala telah mengampuni dosa engkau, baik yang telah lalu maupun dosa yang akan datang kalau ada? Apa jawaban Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura.
Tidak sukakah kalau aku ini menjadi hamba yang benar-benar bersyukur? Jadi Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita tentang syukur yang benar adalah apa? Dibuktikan dengan amal perbuatan kita, bahwasanya amal perbuatan kita ini adalah amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita benar-benar bersyukur, kita tunjukkan dengan semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semakin taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasabru ala ada'i ma aujaballah. Nanti dari situ ya. Kita tutup dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Saya akhiri dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang mau tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dicintanya tentang syukur. Syukur itu ada 3 tadi, syukur hati, syukur lisan, dan syukur perbuatan. Namun demikian, kadang-kadang di antara kita ada yang salah menerapkannya. Suatu saat saya mencari orang, kebetulan orangnya ketemunya di pemancingan. Seperti kita ketahui bahwa tidak semua di pemancingan itu isinya judi, namun ada juga yang judi. Jadi di pemancingan itu ada juga yang judi. Saya tanya, namanya si gendut itu, Dut gimana Dut? Alhamdulillah menang Pak, gitu. Padahal judi. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Astagfirullahaladzim, dalam hati saya, jelas dia itu karena grupnya kan lain. Kolam judi ini, kolam galatama ini, kolam yang untuk senang-senang ini. Saya tahu bahwa ini adalah di kolam pemancingan judi. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana menerapkan, jelas itu judi, namun demikian dia alhamdulillah menang Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah itu ada kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat yang disebut padanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, dengan nama Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi alhamdulillah, bismillah itu ada kalimat zikir, kalimat yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bismillah itu biasanya diungkapkan oleh kita, dibaca ketika kita mengawali segala sesuatu yang baik, ya, mengawali segala sesuatu yang baik. Ingat, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa amtau. Karena itu nama Allah yang kita sebut, maka nama Allah itu kita sebut di awal setiap perkara yang baik, karena Allah Ta'ala Maha Suci. Maka kalau kita mengawali perkara yang makruh dan baca bismillah, makruh pula hukumnya. Begitu pula ketika kita mengawali sesuatu yang haram, mau mabok nih, mau mabok, bismillah, nah itu haram. Kenapa? Karena itu dia telah menghinakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula alhamdulillah, ketika kita mendapatkan kenikmatan, tadi kan sebagai ungkapan tuh. Jadi alhamdulillah itu fungsinya yang pertama sebagai kita syukur kepada Allah kan, bahwasanya kita alhamdulillah telah selesai melakukan suatu pekerjaan kan gitu. Alhamdulillah kita telah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu kan semuanya kenikmatan. Kita telah selesai melakukan suatu pekerjaan, itu nikmat dari Allah. Kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itulah nikmat dari Allah. Nah maka itu juga penempatannya pada sesuatu yang baik pula. Sama seperti bismillah, karena itu nama Allah disebut. Kalau menang judi, alhamdulillah, itu menghinakan nama Allah. Iya, pelecehan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jelas-jelas Allah sudah melarang. Ya, sudah melarang. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguhnya khamr, judi, persembahan untuk berhala, mengundi nasib, itu rijsun min amali syaitan, itu semuanya perbuatan
najis, min amali syaitan, termasuk daripada pekerjaan setan gitu. Dia baca alhamdulillah, alhamdulillah menang saya gitu ya. Nah itu dia berarti telah meremehkan nama Allah Subhanahu wa taala, merendahkan nama Allah. Kalau itu sengaja itu bisa jadi murtad. Kalau tidak cuma sabkul lisan, dia tanpa disengaja dosa gitu ya. Allah musta'an. Mas Bro, masih lama ini. Apa tuh? Bukan mancingnya, mancing mah di mana aja kita boleh. Kalau judi kan artinya ada harta yang dipertaruhkan dari orang-orang yang ikut perlombaan itu. Sehingga siapa yang menang dalam perlombaan itu, dia akan mengambil bagian orang-orang yang ikut bertaruh itu. Nah itu yang tidak boleh namanya, disebut judi ya. Beda dengan hadiah. Hadiah itu dia tidak mempertaruhkan orang-orang yang berlomba itu ya, maka dia tidak mengambil daripada orang-orang yang ikut lomba itu dengan cara yang tidak hak. Contoh, nah kita ke anak-anak kita nih, ayo siapa yang lari paling cepat sampai ke sono, nanti bapak kasih hadiah. Itu sama sekali itu diantara yang ikut tadi tidak mempertaruhkan harta, kan gitu ya. Kalau judi kan masing-masing ingin apa? Ingin mengalahkan lawannya supaya dia bisa mengambil harta lawannya yang ikut bertaruh itu. Itu di situ. Sehingga ketika dia kalah, dia merasa apa? Sangat rugi. Kalau tidak ada yang harta dipertaruhkan dari orang yang berlomba, dia kalah tidak ada rugi karena dia tidak akan mempertaruhkan gitu. Ya. Itu seperti itu ya, bedanya tuh. Yang namanya judi itu ada harta yang dipertaruhkan di antara orang yang ikut berlomba tadi. Sehingga siapa yang menang, dia akan mengambil semua harta orang yang mempertaruhkan yang ikut perlombaan itu, begitu ya. Maka lihatnya di situ nanti ya. Allah besar. Oke. Masih ada 4 menit. Cukup. Masih ada lagi. Fenomena yang sekarang banyak terjadi di medsos itu ungkapan atau doa kalau ada rekan atau sahabat siapapun yang meninggal, kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu dengan tulisan Arab. Namun demikian banyak di antara kita yang sekedar share balik atau istilahnya forward lah, langsung melanjutkan. Tidak ada, walaupun mungkin di dalam istilah ada innamal a'malu binniyat gitu. Namun demikian kadang-kadang ada yang penting nge-share supaya tidak dibilang pelit doa ataupun masih tinggal nge-share aja tidak mau. Nah itu, jadi mengungkapkan bela sungkawa atau turut berduka cita, namun sekedar hanya nge-share, ngambil dari galeri istilahnya, tinggal share. Jadi mohon dijelaskan bagaimana tentang nge-share turut berduka cita ataupun bela sungkawa, namun tulisannya tulisan Arab. Ya, kan diterangkan kata ulama, al-kitabatu ahadul lisanain. Tulisan itu merupakan salah satu dari 2 lisan. Lisan ini kan alat untuk kita, bahasa kita, berkomunikasi. Nah, tulisan itu salah satu daripada 2 lisan. Kita kadang-kadang komunikasi lewat lisan langsung, ya, lewat omongan langsung komunikasinya. Nah, bisa juga kita komunikasi lewat apa? Tulisan. Maka tulisan itu ahadul lisanain. Nah, berarti kan tulisan juga merupakan salah satu dari 2 ungkapan. Ya, kalau berbela sungkawa kita bisa ungkapkan lewat lisan kita. Kalau tidak sempat jauh, kita bisa lewat tadi kirim WA ke sana atau lewat telepon, ungkapan begitu. Tapi ketika kita nulis memang betul-betul itu
keluar dari hati kita gitu. Pokoknya kita betul-betul berbela sungkawa. Nah kalau kita nggak nulis itu namanya malas. Ya, malas, pengen enaknya aja seperti itu. Ya. Jadi tidak ada actionnya dia gitu ya, bukan dari pekerjaan dia, bukan dari amal dia gitu. Dia mati bang tadi apa tadi tuh? Share doangan. Sesungguhnya itu bukan amal dia gitu ya, bukan amalan dia gitu ya. Nah, berarti kalau gitu jangan apa? Jangan malas-malas untuk mengungkapkan itu lewat tulisan kita seperti itu. Nah, makanya tulisan itu bisa berpahala sekalipun orang itu sudah meninggal. Ribuan tahun meninggal, seperti para orang-orang yang menulis kitab, menyusun kitab, para ulama kita. Itu orangnya sudah meninggal jauh ribuan tahun, tapi dia dapat pahala. Ini menunjukkan tulisan itu apa? Punya nilai pahala. Sebaliknya bisa juga bernilai apa? Dosa. Kalau kita nulis-nulis yang buruk, ya dibukukan hanya nulis-nulis apa tuh cerpen-cerpen yang membangkitkan syahwat. Nah, dulu masih anak muda senang baca buku-buku gitu. Ya apa namanya itu? Ya, wah pokoknya cerita-cerita tentang itulah. Apa sih namanya tuh dulu tuh? Hah? Masih anak muda dulu tuh begitu. Senang baca yang begitu. Nah, akhirnya orang terbangkitkan syahwatnya. Ya. Nah, itu selama itu bukunya ada terus dibaca, selama itu dia dapat kiriman dosa. Jadi tulisan bisa bernilai pahala, bisa juga bernilai dosa dinilai. Kenapa? Karena tulisan tadi ahadul lisanain, salah satu dari dua lisan, alat untuk kita berkomunikasi, untuk menyampaikan sesuatu dan sebagainya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amaka bima zidah. Ya rabbana lakal karim wa bi sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.